Halo minasan, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar sobat rekap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Sebelum ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu padamkan tombol merah, like juga bila suka video ini, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel ini. Arigato gozaimasu. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi cemilan buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKP. Kasus baru dimulai. Pembuka panel pertama pada manga Detektif Conan file ke 1100, nampak Conan berwajah tertekan dan bingung, bercampur ragu, sambil memegang jam biusnya yang sudah siap ditembakkan. Ternyata ekspresi Conan ini tersirat karena di hadapannya ada dua orang Azusa, di mana salah satunya itu Kaito Kid yang menyamar. Conan berkata, "Aku bisa saja melepaskan bola sepak dan membuat Kaito Kid babak belur di lift ini. Namun dirinya jelas ragu melakukan itu apabila salah menduga dan justru mengenai Azusa yang asli." Detik berikutnya, suara Amuro terdengar melalui ponsel yang tergeletak di lantai lift. Amuro berkata, "Apa yang terjadi, Azusa-san? Aku mendengar suara aneh." Sepertinya suara yang dimaksud Amuro ini adalah sound effect bom asap ketika Kaito Kid menyamar jadi Azusa. Panel berikutnya, 8 jam sebelum kejadian di lift, nampak siaran langsung televisi di depan gedung pameran Suzuki di daerah Ginza. Terlihat ramai sekali orang berkumpul di sana demi mendukung bersorak-sorai dan melihat aksi Kaito Kid yang mengumumkan akan muncul di puncak gedung pameran untuk mencuri mahkota permata besar bernama Siren Splash. Mahkota ini disinyalir pernah diburu para bajak laut di 7 lautan karena dipercaya sebagai jimat pelindung dari kecelakaan saat berlayar di laut. Lalu nampak Conan berdiri membawa ransel dan skateboard. Dia melihat keramaian itu yang membuatnya berkomentar mengenai layar lebar yang dipasang di depan gedung. "Bukankah itu berlebihan?" kata Conan. Ran pun hanya berkata, sepertinya Paman Jirokichi kali ini percaya diri bisa menangkap Kaito Kid. Ternyata mereka berdua datang memenuhi undangan Sonoko. Tak lama Sonoko muncul dan mengantar mereka masuk gedung menaiki lift. Gedung itu ada 60 lantai. Conan berkata, "Di mana pameran diadakan?" Sonoko menjawab, "Di lantai paling atas. Butuh waktu 40 detik untuk sampai bila naik lift ini." Begitu keluar dari lift di lantai 60, sudah ada beberapa petugas keamanan berbaris di sepanjang lorong. Di saat itu Ran melihat Azusa. Ternyata Azusa datang ke gedung itu untuk mengantarkan pesanan sandwich. Sebenarnya dia datang bersama Amuro, namun Amuro sudah pulang duluan. Nampak Azusa yang berpamitan pulang ke Poirot karena masih ada kerjaan lain di sana. Di saat itu Azusa menunduk dan berkata kepada Conan, "Kau diundang ke sini karena jadi kid killer seperti biasa ya?" Conan hanya menjawab, "Ya." Lalu Conan penasaran dengan noda merah di baju bagian bahu Azusa, lalu menanyakannya. Azusa pun menjawab, "Oh, ini noda saus." Conan berkata dalam hati, bekas noda itu nampak lebih terang dari saus. Lalu Azusa berpesan, dia ingin mendengar aksi Kaito Kid nanti saat kembali untuk mengambil piring dan teko. Dia penasaran bagaimana Kaito Kid melalui jalur itu. Lalu Azusa pun pulang ke cafe Poirot. Nampaknya Ran, Sonoko, dan Conan penasaran apa yang dimaksud oleh Azusa yang berkata melalui jalur itu. Panel berikutnya pun Sonoko, Ran, dan Conan terkejut saat masuk ke pintu utama pameran. Di sana sudah ada Jirokichi dan 2 penjaga. Di balik mereka terdapat jalur seperti lorong. Jirokichi menyebutnya jalur anti Kaito Kid bernama jalur Fujin. Jalur itu berbentuk lorong sepanjang 20 meter. Orang dewasa harus merangkak seperti melewati lorong ventilasi.
lalu berhembus angin dari baling-baling yang dipasang di atas sepanjang jalur sebagai pencegahan. Conan menganalisa bahwa Kaito Kid yang biasa memakai tali dan pistol kartu tidak akan bisa memakai peralatannya itu di jalur tersebut. Setelah mereka melewati jalur itu, sampailah di lokasi pameran seluas 10 meter persegi. Di sana sudah ada Nakamori dan seorang wanita parubaya bernama Saria, seorang penanggung jawab pameran. Saria pun menjelaskan ruang pameran itu tertutup rapat. Jendela sudah dipasang jeruji besi dan jalur keluar masuknya hanya melalui jalan Fujin. Saria memindahkan mahkotanya dan yang terjadi adalah alarm berbunyi. 3 detik setelahnya, jalur Fujin tersegel. Saria menambahkan, siapapun yang memindahkan mahkotanya meski hanya 1 mm, sistem keamanan secara otomatis akan menyegel ruangan pameran. Nakamori bertanya, bagaimana bila Kaito Kid memutus suplai listriknya? Saria menjawab, sistem keamanan itu sudah dilengkapi dengan daya alternatif yang akan menyala meskipun seluruh kota Ginza dipadamkan. Conan menganalisa waktu untuk Kaito Kid melarikan diri hanya 3 detik saja, sedangkan jarak mahkota keluar jalur Fujin 30 meter menyiku 90 derajat. Tak lama datang petugas polisi membawa 2 orang yang akan menilai keaslian permata di mahkota itu. Nakamori sempat menyela, karena ini sudah kelewat jam. Seharusnya mereka datang 1 jam sebelum waktu Kaito Kid muncul. Mereka berdua beralasan terjadi masalah saat makan. Akhirnya Nakamori mengizinkan keduanya untuk cepat menyelesaikan tugas mereka. Orang pertama bernama Chikayo. Dia meniupkan udara memakai pompa mini di tangannya untuk membersihkan debu di permata. Dia berkata bahwa batu permata turmalin juga disebut permata listrik karena bisa mengeluarkan muatan listrik saat terkena tekanan udara atau panas. Lalu melihatnya dengan teleskop kecil sambil bergumam, oh, permata ini biru kehijauan, turmalin yang menakjubkan. Lalu giliran orang kedua yang bernama Bunji. Dia menembakkan air daster ke sebuah kemoceng lalu menilai permatanya. Di saat itu perut Conan berbunyi. Sonoko berkata bahwa Azusa bilang ada sandwich sisa di ruang tunggu. Mereka pun pergi ke sana untuk makan. Ringkas cerita, selesai makan, Ran dan Sonoko memuji sandwich poirot itu yang enak seperti biasanya. Tiba-tiba muncul Wakita Kanemori dari belakang mereka menyela. Benarkah itu enak? Sonoko pun menawarinya, namun Wakita beralasan sudah kenyang karena makan kebanyakan sore tadi. Dia datang ke gedung pameran itu untuk mengambil kembali Tupperware pesanan makanan sushi yang diantarnya 2 jam lalu. Wakita berkata orang yang memesan itu mengadakan pesta penangkapan Kaito Kid. Sonoko nampak berwajah heran mendengar kata pesta. Lalu Wakita menyeru kepada Conan untuk bicara 4 mata. Ternyata Wakita menanyakan guru SD Titan yang bernama Wakasarumi. Wakita menjelaskan bahwa dirinya mengantar pesanan makanan ke sana tempo hari, dan saat pulang, Wakita melihat wanita berkacamata nampak bertingkah aneh karena melihatnya dengan tatapan tajam. Wakita ingin memastikan apakah itu Wakasarumi. Conan sendiri teringat insiden di pantai, di mana dia melihat bekas aneh pada tangan kanan Wakasarumi, seperti bekas berkelahi. Conan pun bersikap biasa dan menjawab seadanya bahwa Wakasarumi itu guru biasa yang gelagatnya sering canggung. Tidak ada yang aneh selain itu. Lalu Wakita hanya bergumam, begitu ya? Kemudian mengalihkan pertanyaan ke semuanya. Apa kalian yakin tidak ada masalah di sini? Seingatku dalam pemberitahuan Kaito Kid tertulis jam 9 malam ini. Aku akan mematahkan penyihir laut, menghapus cipratannya dan membiarkanmu menyaksikannya. Sekarang ini sudah jam 9 malam, tinggal 1 menit lagi. Ran Sonoko Conan pun segera bergegas. Ran bertanya, kau tidak ikut? Wakita menjawab, tidak, aku tidak akan berguna di sana. Setelah Ran dan yang lain pergi, Wakita bergumam, berbeda cerita bila mata kiriku masih ada. Scene berganti di kerumunan luar gedung. Mereka sudah memulai hitung mundur. Ran, Sonoko, dan Conan nampak berhasil sampai di ruang pameran tepat saat hitungan mundur selesai. Dan bersamaan dengan kemunculan Kaito Kid di depan mahkota. Jelas saja Nakamori langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap Kaito Kid. Namun Kaito Kid menghentikan mereka dan berkata,
Sebelum itu, biarkan aku menjalankan tugas sesuai pengumuman. Aku akan menghapus keberadaan mahkota ini. Lalu Kaito-Kid hitung mundur 3, 2, 1. Mahkota itu benar-benar hilang dari tempatnya. Hal ini membuat semua orang di depan gedung bersorak-sorai. Sedangkan Nakamori dan para polisi terkejut, termasuk Conan. Conan nampak masih tidak percaya. Mahkota itu benar-benar hilang. Namun alarm tidak berbunyi. Panel pun bersambung sampai Detektif Conan file ke 1100 lalu ditutup dengan sorakan orang di luar gedung. Sedangkan Nakamori dan para polisi masih terkejut, termasuk Conan, karena tidak percaya mahkota permata turmalin bernama Siren Splash benar-benar hilang dari kotak pajangan. Namun, alarm tidak berbunyi. Nah, pada panel selanjutnya, yaitu pada file 1101, Detektif Conan dibuka dengan Nakamori dan Jirokichi yang tidak percaya mahkotanya bisa hilang dari kotak pajangan sambil berkata, "Benarkah mahkotanya telah hilang?" Conan menyeru, "Jangan terkecoh dengan triknya. Seharusnya alarm berbunyi bila mahkotanya dipindahkan, meski hanya 1 mm. Faktanya, alarm sama sekali tidak berbunyi, seperti saat diperagakan oleh Saria. Conan menyimpulkan bahwa mahkotanya hanya disembunyikan, lalu meyakinkan semua orang di ruang pameran itu. Mungkin Kaito-Kid telah menutupi kotak pajangan dengan kertas atau kain berwarna hitam. Di ruang pameran terlihat lampu sorot mengarah ke Kaito-Kid. Nah, untuk membuktikan perkataan Conan, Kaito-Kid memasukkan tangannya ke dalam kotak pajangan mahkota. Dan nyatanya tidak ada kertas atau kain yang menutupi. Tentu saja hal ini membungkam semua orang, terutama Conan. Kemudian Kaito-Kid berkata, "Aku sudah melenyapkan mahkotanya dari dunia ini. Jadi kali ini aku pamit dengan tangan kosong. Maka tidak perlu repot-repot mengejarku." Bom asap diledakkan. Kaito-Kid menghilang dari ruang pameran. Detik berikutnya, lampu penerang di ruang pameran menyala. Nakamori yakin yang telah mematikan sistem penerangan adalah Kaito-Kid. Jirokichi pun bertanya, apa ada masalah dengan suplai listriknya? Saria menjelaskan bahwa selama Kaito-Kid muncul, jalur Fujin berfungsi normal. Namun Saria mengabaikan sistem penerangan dan tidak menyangka Kaito-Kid mematikan lampunya. Nakamori sempat berargumen, seharusnya serahkan semuanya kepada polisi, lalu mengkritik apakah jalur Fujin itu tidak berguna, alias Kaito-Kid bisa melewatinya. Saria membantah hal itu. Jalur Fujin tersebut aktif, kipas blowernya juga menyala. Lalu Sonoko dan Ran yang berdiri tepat di depan pintu berkata anginnya tetap sama kencangnya. Suara kipasnya juga masih terdengar. Lalu Nakamori bertanya kepada penjaga di depan melalui walkie-talkie. Dan nyatanya memang jalur Fujin aktif sebagaimana mestinya. Conan nampak menyerobot menarik tangan Nakamori dan bertanya, apakah ada orang yang melewati lorong? Para penjaga menjawab, tidak ada seorang pun yang lewat. Kemudian Jirokichi berkesimpulan, aku tidak bisa berkata mengenai hilangnya mahkota turmalin dari pajangan. Namun, yang pasti, Kaito-Kid masih berada di ruang pameran ini menyamar jadi salah satu dari kita semua. Nakamori nampak bersemangat sambil berkata, kalau begitu kita hanya perlu mencubit pipi semua orang untuk memastikannya. Di saat itu, Nenek Chikayo merasa keberatan karena saat baru masuk ke ruang pameran itu, dirinya sudah dicubit oleh Nakamori. Kenapa harus dicubit lagi? Dengan nada renta dan merendah, tidakkah kau kasihan pada nenek tua ini? Bunji sendiri nampak sependapat dengan Chikayo dengan argumen bahwa dia baru saja operasi plastik di dekat hidung. Dia khawatir silikonnya rusak. Nakamori tetap keras kepala. Itu artinya kau Kaito-Kid. Apa kau mau dianggap begitu? Dengan wajah meledek. Lalu Bunji menambahkan, bila memang kita menyamar, pasti cepat ketahuan bukan? Tidak mudah menyembunyikan topi tinggi yang dipakai Kaito-Kid. Di saat itu Conan menjawabnya, tidak juga, bisa saja Kaito-Kid memakai jenis topi opera. Topi itu bisa dilipat sehingga berbentuk tipis dengan mudah seperti sehelai kain dan mudah disembunyikan di mana saja. Nakamori membenarkan perkataan Conan. Saria berkata,
hal itu tidak berlaku untuk mahkotanya. Bisa saja Kaito Kid menyembunyikannya di pergelangan paha atau di badannya. Itu jelas akan mudah ditemukan bila digeledah. Shirokichi langsung berkesimpulan, itu berarti hanya perlu body check dan mengecek barang-barang semua orang di ruangan ini. Nakamori langsung memerintahkan anak buahnya untuk body check kaum lelaki, sedangkan para wanita disuruh saling body check sendiri. Setelah selesai, Nakamori terkejut karena tidak ditemukan mahkotanya dimanapun, termasuk kaum wanita. Bahkan para penjaga sampai melepas perlengkapan mereka, mahkota itu tetap tidak ditemukan. Nah, di saat Nakamori penasaran dengan trik Kaito Kid menghilangkan mahkota tanpa membunyikan alarm, Bunji menyela. Dia curiga dengan Saria yang nampak berganti pakaian. Bajunya berbeda dengan saat mereka pertama bertemu di lobi. Tentu saja Nakamori memojokkan Saria sambil mengejek. Bajumu sudah kusam ya, Kaito Kid. Saria membela diri. Aku memang berganti baju karena bajuku terkena saus. Saria menjelaskan kronologinya ketika para penilai mahkota datang, bersamaan dengan pesanan sandwich juga datang, sehingga Saria memutuskan untuk makan sambil menjelaskan di ruang tunggu. Lagi pula ruang itu di sepanjang lorong banyak penjaga. Nah, ketika Saria membuka botol saus, ternyata isinya menyembur mengenai dirinya dan kedua penilai yang duduk di kanan kirinya, dan mengenai pelayan kafe yang mengantar pesanan juga yang berada di belakangnya. Oleh sebab itu, Saria pergi ke toilet untuk membersihkan bajunya. Namun nodanya terlalu banyak, akhirnya dia ganti dengan baju cadangan di kantor. Di sisi lain, Bunji dan Chikayo juga pergi ke toilet untuk membersihkan noda yang menempel di pakaian mereka. Meskipun hanya terkena cipratan saus sedikit, mereka butuh waktu untuk membersihkannya. Nakamori dan Jirokichi paham dengan alasan mereka dan menyimpulkan kalau itu hanya kecelakaan akibat grogi saja dan tanpa sengaja terlalu kuat menekan botol saus. Nah, Conan yang mendengarkan kini tahu kronologi kenapa Azusa mendapat noda saus yang lebih terang. Conan menganalisa bahwa saus itu sudah disiapkan oleh Kaito Kid. Kaito Kid telah mencampurkan soda kue ke dalam saus yang dibuka Saria. Soda kue ini akan bereaksi dengan senyawa dalam saus, membentuk karbon dioksida, dan terjadi pemuaian, sehingga saat botol dibuka akan menyembur kemana-mana. Scene berganti di kafe Poirot. Ada Amuro yang telah mendengar alasan Azusa terlambat kembali ke kafe. Di sini Amuro berkata bahwa kemungkinan Kaito Kid merencanakan penyamaran dari 3 orang yang terkena saus. Diam-diam dia menidurkan salah satu dari mereka bertiga di toilet dan menyamar. Azusa menjelaskan bahwa pada saat dia membersihkan saus di lantai, di sana banyak penjaga yang bergiliran makan. Bagaimana cara Kaito Kid membuat masalah saus itu? Amuro beranalisa. Menurutnya, Kaito Kid akan menyamar jadi penjaga di saat giliran makan. Dia akan menuang soda kue ke dalam saus dengan tip jempol. Cara ini populer digunakan para pesulap. Tentu saja yang memberikan saus itu kepada Saria adalah Kaito Kid karena dia akan memastikan rencananya berhasil. Rencana itu bisa dibuat mendadak karena soda kue dijual dimanapun, mudah didapat. Ketika mendengar penjelasan Amuro, Azusa nampaknya bergegas pergi menuju gedung pameran lagi untuk memberitahu trik Kaito Kid itu kepada polisi, sekaligus mengambil teko dan piring milik kafe Poirot. Di saat Azusa pergi, Amuro bergumam, sebenarnya tanpa kau memberitahu mereka, di sana sudah ada Conan yang pasti mudah menganalisa deduksi selevel ini. Scene berganti di gedung pameran. Nampak Conan masih berpikir, menganalisa ulang 3 terduga orang yang kemungkinan Kaito Kid, yaitu Saria, Chikayo, dan Bunji. Conan mengurutkan kembali saat Saria mengambil mahkota ketika percobaan jalur Fujin. Lalu Chikayo memakai pompa mini, sedangkan Bunji menggunakan air duster. Di saat itu, Bunji dikritik oleh Saria. Menurutnya celana Bunji nampak terlihat sedikit lebih pendek dari sebelumnya. Tentu saja Bunji mengelaknya. Celananya masih sama seperti biasa. Lalu Saria mengkritik Chikayo, di mana topi rendanya itu terlihat bersih. Chikayo pun berkata, ya aku membalikkan topi ini karena pada dasarnya sama. Jadi bagian bekas nodanya di dalam. Bunji berkata, berarti nodanya mengenai kepalamu. Chikayo menjawab, tentu saja tidak, karena aku sudah mencucinya.
Di saat mendengar percakapan mereka bertiga, Conan tersenyum dan itu artinya dia sudah tahu. Dia sudah mengetahui penyamaran Kaito Kid. Conan bergumam. Jadi dengan trik itu Kid menghilangkan mahkotanya. Nah, yang masih Conan bingung adalah bagaimana Kaito Kid akan membawa pergi mahkota itu keluar dari ruangan pameran. Panel pun bersambung. Analisa Detektif Conan file 1101 lalu ditutup dengan Conan yang mendengar percakapan 3 tersangka yang diduga salah satunya Kaito Kid yang menyamar. Di sini Conan tersenyum dan itu artinya dia sudah mengetahui penyamaran Kaito Kid. Conan bergumam, jadi dengan trik itu Kid menghilangkan mahkotanya. Nah, yang masih Conan bingung adalah bagaimana Kaito Kid akan membawa pergi mahkota itu keluar dari ruangan pameran. Pada analisa Detektif Conan file 1102, kali ini dibuka dengan cover story berupa Conan yang membuka kedua telapak tangannya yang telah dicat hitam di salah satu sisi, sehingga nampak telapak tangannya satunya hitam dan satu lagi putih. Di gedung pameran itu nampak Chikayo memuji kehebatan Kaito Kid. Menurutnya bila semua orang di ruangan pameran tersebut tidak menyembunyikan mahkotanya, itu berarti Kaito Kid berhasil membawanya pergi dengan trik di luar imajinasi mereka. Lalu Bunji menambahkan, dia nampak sependapat dengan Chikayo, bahkan berkata bahwa jalur Fujin itu tidak berguna untuk Kaito Kid. Tentu saja hal ini membuat Saria marah. Sebagai penanggung jawab pameran, dia sangat percaya diri bahwa jalur Fujin itu berfungsi. Saria berkata, kita tidak tahu trik apa yang Kaito Kid pakai. Yang jelas tidak seorang pun melewati jalur Fujin. Nakamori juga meyakinkan bahwa Kid belum keluar dari ruangan itu. Lalu Ran berkata, bagaimana Kid menghilangkan mahkotanya? Bukankah bila Kid benar-benar lenyap, itu berarti dia telah membawa mahkota itu pergi? Sonoko menambahkan, kalau begitu kita perlu memeriksa ulang dari awal lagi. Di saat itu Conan menunjukkan kedua tangannya yang sudah dicat hitam di beda sisi. Saat Conan menunjukkan kedua sisi tangan berwarna hitam dan menumpuknya, lalu dengan cepat membaliknya ke sisi warna putih, Conan berkata, ketika kedua tangannya digabung membentuk mangkok, itu menyerupai bentuk mahkota. Dari sini Nakamori pun langsung mengecek kotak pajangan. Ternyata mahkotanya masih berada di sana, hanya saja terlihat hilang karena dicat warna hitam seperti kotak pajangannya. Itu mengelabui mata dari jarak tertentu. Conan pun menjelaskan bahwa saat Kaito Kid memasukkan tangannya ke kotak, sebenarnya dia hanya menggerakkan jarinya di tengah mahkota, seakan mahkotanya tidak ada, dan orang yang bisa melakukan itu adalah Bunji. Ketika itu Bunji nampak berjalan menuju pintu jalur Fujin. Karena sudah ketahuan identitasnya, Bunji membuka penyamarannya. Nampak Kaito Kid. Dia pun bertanya, bagaimana kau tahu? Padahal yang mendekati mahkota bukan hanya diriku. Conan menjawab, yang bisa melakukan trik ini hanya kau, karena memakai air duster yang sudah dimodifikasi. Setelah kau selesai berperan sebagai penilai, kau menyemprotkan cat ke mahkotanya. Conan bertanya, lalu bagaimana caramu membawa mahkota ini dari jarak 10 meter kau berdiri sekarang? Kaito Kid pun merubah sepatunya jadi sepatu roda, lalu berkata, Siren Splash jadi milikku, sambil bergerak melalui jalur Fujin. Ternyata mahkotanya sudah dipasang tali, sehingga Kaito Kid hanya perlu menariknya hingga keluar jalur Fujin. Tentu saja kurang dari 3 detik Kaito Kid berhasil kabur. Nah, Conan yang melihat mahkotanya ditarik segera mengejar dengan skateboard. Tentu saja Conan berhasil melewati jalur Fujin di milidetik akhir. Kaito Kid sempat memuji Conan, seperti yang kuharapkan dari seorang detektif hebat, sambil mengecek permatanya mengarahkan ke bulan melalui jendela. Detik berikutnya, Kid dihadang penjaga yang bersiaga di sepanjang lorong. Tentu saja Kid dengan mudah melewati mereka setelah melempar bom asap. Di sisi lain, nampak Azusa yang berada di lift. Dia menelpon Amuro untuk menanyakan reaksi yang terjadi saat soda kue dicampur ke saus. Nampaknya Azusa lupa.
Dan di saat Amuro menjawabnya bahwa reaksi itu membentuk karbon dioksida, ternyata Azusa berencana membongkar trik Kaito Kid kepada polisi dengan harapan mendapat pujian dari Kaito Kid. Nah, ketika Azusa sampai di lantai 60, di saat pintu lift terbuka, muncul Kaito Kid di depannya. Dia mengeluarkan celemek dan bom asap. Nah, ketika Conan sampai ke lift, Conan melihat dua Azusa, di mana salah satunya Kaito Kid yang menyamar. Conan pun menyiapkan jarum biusnya dan mengambil ponsel Azusa yang terjatuh di lantai. Conan meminta tolong kepada Amuro untuk membedakan Azusa yang asli. Amuro pun menyuruh Conan mengubah ke mode speaker dan mengarahkannya ke Azusa. Ternyata Amuro berkata, "Azusa-san, aku mencintaimu." Di saat itu, salah satu Azusa nampak senang, sedangkan satunya lagi kebingungan dengan wajah sedikit marah. Amuro pun menjelaskan bahwa Azusa yang kebingungan dan marah itu yang asli. Kini Conan bisa membidik Kid. Sayangnya, Kaito Kid melempar bom asap lagi dan berhasil kabur melalui langit-langit, sedangkan mahkotanya ditinggal dipakaikan ke Azusa. Saat itu Conan berkata, mungkin permata pada mahkota itu bukan yang dia cari. Sedangkan Nakamori nampak melihat melalui jendela. Terlihat Kaito Kid terbang meninggalkan gedung. Panel berikutnya termuat berita kesuksesan Conan menggagalkan pencurian mahkota oleh Kaito Kid. Berita itu dilihat oleh seorang misterius. Dia melempar ponselnya lalu menghancurkannya dengan tongkat. Setelah melihat berita Conan tersebut, tak hanya itu, siluet orang misterius ini seperti seorang kakek. Dia berkumis dan berjenggot, duduk di sebuah kursi, memegang tongkat, dan di belakangnya ada burung berwarna hitam yang bertengger. Panel pun berakhir. Sampai jumpa di analisa detektif Conan berikutnya. Jangan